Assalamualaikum, balik lagi bersama Kisah Mistis. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah dendam kuntilanak merah Rini. Tapi sebelum saya melanjutkan kisahnya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan loncengnya. Beberapa minggu setelah malam penghakiman babi ngepet, desa mulai kembali normal. Tapi bukan berarti damai. Aktivitas warga berjalan biasa. Anak-anak bermain, pedagang menjual sayur, orang bercengkerama. Namun warga mulai merasakan perubahan. Pak Suryo yang baru saja menang menyalonkan kepala desa, kini menunjukkan sisi kejam dan bengisnya. Pak Suryo duduk di teras rumahnya menatap jalan desa dengan senyum tipis penuh perhitungan. Anton datang membawa beberapa dokumen dan duduk di sampingnya. Anton bingung. "Pak, kenapa sejak menang jadi kepala desa, suasana desa terasa tegang? Kau berbeda." "Berbeda? Tidak, Anton. Aku hanya memastikan desa ini tertib. Kadang tertib butuh ketegasan yang keras." Budi lewat sambil membawa sayur, menatap Pak Suryo dengan waspada. "Pak, kau kan kepala desa sekarang, tapi kok sering memarahi warga, bahkan memungut pajak lebih tanpa alasan?" Pak Suryo mencondongkan badan menatap tajam. "Budi, kau pikir aku memimpin desa ini dengan lemah lembut? Tidak. Aku harus memastikan semua patuh, atau mereka akan menyesal." Siti yang lewat menatap dari jauh, merasa ada sesuatu yang mengerikan dari cara Pak Suryo memandang warga. Siti berbisik pada Anton, "Kau lihat kan? Pak Suryo sekarang bukan Pak Suryo yang dulu, yang membela warga. Rasanya dia beda." Anton mengangguk pelan. Rasa takut mulai mengisi hatinya. Benar, dia terlihat menikmati kekuasaan. Kalau begitu, kita semua harus hati-hati. Pak Suryo tersenyum sinis, seolah mendengar bisikan mereka. Ya, kalian harus hati-hati. Kepala desa bukan untuk bersikap baik. Kepala desa adalah untuk dikagumi atau ditakuti." Warga mulai merasakan ketegangan setiap hari. Pajak naik seenaknya, barang dagangan diperiksa, ancaman verbal sering muncul jika ada yang menentang keputusan Pak Suryo. Desa yang dulu damai kini berjalan dengan ketakutan yang halus, seperti bayangan gelap yang selalu mengikuti. Namun di balik semua itu, Pak Suryo masih menyimpan ketakutan dan dendamnya sendiri dari malam babi ngepet. Rambut hitam Rini masih tersimpan di mimpinya. Tapi alur desa sekarang telah berubah. Kepemimpinan bengis, warga takut, ketegangan membangun atmosfer yang mencekam, dan sesuatu yang lebih gelap perlahan akan muncul. Desa yang dulu damai kini berjalan dengan ketakutan yang halus. Tapi malam itu desa terlihat sunyi. Hanya beberapa lampu temaram dari rumah-rumah yang menyala dan suara hewan malam terdengar samar. Rohim, seorang kusir delman, baru saja selesai mengantar penumpang sepanjang malam yang ramai. Kuda delmannya melangkah pelan di jalan berdebu. Di tikungan gelap, ia melihat sosok perempuan cantik berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang hitam berkilau, meski rembulan tertutup awan. Rohim menahan nafas, ragu-ragu. "Mbak, mau kemana malam-malam begini?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Tolong antar saya ke rumah saya, Pak Kusir. Saya sendirian." Rohim mengangguk, meski ada sedikit rasa aneh di hatinya. "Baik, naik. Saya antar. Ngomong-ngomong, rumahmu di mana? Aku nggak terlalu kenal jalan sini."
Rini tersenyum misterius berbisik, "Tenang saja, kau akan tahu saat sampai." Rohim menaikkan Rini ke delman dan mulai berjalan perlahan. Jalan desa sunyi, hanya suara kuda dan roda delman yang bergesek di tanah. Sesekali daun bergeser karena angin malam membuat bulu kuduk Rohim merinding. Setelah beberapa menit, Rohim melewati jalan yang asing, lebih sepi dari sebelumnya. Di depannya tampak rumah megah, dikelilingi pagar tinggi dan pepohonan rimbun. Rohim terkejut, berbicara pada diri sendiri. "Wah, rumah sebesar ini di desa, siapa yang punya ya?" Rini turun dari delman, tersenyum misterius. "Kamu bisa menurunkan aku di sini, Pak Kusir?" Tapi saat Rohim menatap sekeliling lebih jelas, jantungnya berdegup kencang. Rumah megah itu bukan rumah, ada nisan dan batu kubur di mana-mana. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bunga layu. Rohim terengah-engah, panik. Ini bukan rumah, ini pemakaman." Rini tersenyum lebih lebar. Rambut hitamnya tertiup angin, matanya merah menyala di rembulan. Suaranya terdengar seram tapi tetap lembut. "Hihihihi." Rohim mundur beberapa langkah. Kuda delmannya menendang-nendang, tapi jalan di pemakaman seolah memanjang dan berubah arah. Semua tampak sama. Nisan, kabut tipis, dan bayangan gelap yang bergerak perlahan. Rohim berbisik panik. "Ya Allah, ini nyata, bukan mimpi." Rini melangkah mendekat lagi, rambut hitamnya menutupi sebagian wajah, hanya matanya merah menyala yang terlihat. Rini berbisik manis tapi menyeramkan. "Kamu tidak bisa pergi. Malam ini aku yang mengatur." Hihihihihi. Rohim menjerit. Kuda delman menendang, tapi dia terjebak di tengah kuburan. Suara tawa Rini bergema, memantul dari nisan ke nisan, membuat jantung Rohim berdetak cepat. Pagi itu, desa mulai ramai. Warga berangkat ke pasar, membawa keranjang dan gerobak, bercengkrama sambil berjalan di jalanan yang diterangi matahari lembut. Tiba-tiba, di bawah pohon beringin besar, mereka melihat pemandangan aneh. Ibu Ani menjerit kaget. "Astagfirullah, itu ada yang tergeletak di bawah pohon, dan kudanya kok terikat sendiri gitu?" Pak Hasan mendekat, wajah panik. Itu Rohim. Apa yang terjadi padanya?" Sejumlah warga lain segera berkerumun. Beberapa menunduk takut, beberapa menatap sekitar dengan waspada. Rohim membuka mata perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Rohim bergemetar berbisik keras. Dia, kuntilanak, Rini, dia. Ibu Ani gemetar menepuk bahu Rohim. "Rohim, coba ceritakan apa yang terjadi semalam. Siapa yang kau lihat?" Rohim mencoba duduk, kepalanya masih pusing. Tangan gemetar menahan rasa takut. Rohim menjawab, Saya mengantar seorang perempuan. Cantik, rambutnya panjang dan hitam. Saya pikir rumahnya di depan, tapi semua berubah. Saya berada di pemakaman dan dia tertawa." Warga saling menatap, wajah mereka pucat. Beberapa menutupi mulut, takut terlalu keras mengucapkan nama Rini. Pak Joko berbisik ke Ibu Ani, "Kau dengar kan? Ini benar-benar kuntilanak merah Rini. Kalau Rohim mengalami ini, siapa lagi yang bisa jadi korban?"
Beberapa warga mencoba memeriksa kuda delman. Pak Joko berkata, "Lihat, kuda ini kenapa bisa terikat sendiri di pohon? Tidak mungkin dia melakukannya sendiri." Kabar tentang kuntilanak merah Rini mulai menyebar dari mulut ke mulut. Warga yang awalnya santai kini menutup pintu rumah. Anak-anak dipanggil masuk dan rasa takut perlahan meresap ke seluruh desa. Ibu Ani menatap Rohim cemas. "Rohim, kau harus istirahat dulu. Kita semua harus berpikir bagaimana menghadapi ini. Desa kita tidak boleh lenyah." Rohim hanya menunduk, tubuhnya gemetar, dan suara tawa Rini seolah terdengar samar di antara angin yang lewat di puhan beringin. Warga mulai berbicara satu sama lain. Rasa takut berubah menjadi panik kecil, dan desas-desus tentang kuntilanak itu menyebar cepat. Malam berikutnya, desa kembali sunyi, tapi udara terasa berbeda. Kering, dingin, dan angin membawa aroma yang membuat bulu kuduk merinding. Di beberapa pekarangan, warga yang memelihara ayam dan kambing mulai menemukan kejadian aneh. Banyak hewan hilang, dan yang tersisa hanyalah kerangka dan kepala hewan yang dibuang begitu saja. Ibu Ani menjerit saat menemukan ayamnya. "Astagfirullah, ayamku kok bisa begini? Kepala dan tulangnya saja. Siapa yang melakukan ini?" Pak Joko menatap sekeliling dengan panik. Apa ini kerja orang? Tidak mungkin. Mereka tak mungkin sekilat ini hilang begitu saja. Di rumah sebelah, Pak Hasan menemukan kambingnya sudah mati mengenaskan, tulang berserakan di halaman. Pak Hasan gemetar menutupi mulutnya. "Ya Allah, ini bukan manusia. Ini pasti kuntilanak Rini." Desa mulai ricuh. Warga keluar rumah. Ibu Ani berteriak pada warga, "Kita harus berjaga malam ini. Kalau dia mulai menyerang hewan, bisa saja berikutnya orang." Pak Joko menatap ke arah ujung desa. "Setiap malam sejak Rohim, kita merasakan aura aneh. Suara tawa itu hihi, hihi, terdengar samar di angin." Beberapa anak ayam dan kambing yang tersisa berlari ketakutan, menandakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Warga mulai berkumpul di halaman, berbisik dan saling menatap. Ibu Ani gemetar menatap Pak Hasan. "Kita harus pasang perangkap, tapi takutnya kalau kita terlalu dekat, dia bisa menyerang kita." Pak Hasan menunduk, menatap kegelapan di ujung desa. Bayangan rambut hitam Rini sesekali terlihat di antara pepohonan, dan suara tawa hihi hihi terdengar samar dari jauh, membuat hati warga semakin panik. Pak Joko menatap pekarangan Hasan dengan ketakutan. "Kita harus tetap bersama. Jangan ada yang sendirian malam ini. Kalau tidak, kita akan kehilangan lebih banyak lagi." Siang itu, warga mulai berdatangan ke balai desa. Wajah mereka pucat dan panik. Suara gaduh memenuhi halaman balai desa. Beberapa ibu menutupi mulut. Anak-anak dipegang erat oleh orang tua mereka. Ibu Ani menangis sambil menunjuk ke arah Pak Suryo. Pak Suryo, tolong, kuntilanak merah itu Rini, dia gentayangan di desa kita. Ayam dan kambing habis dimangsa, tulang dan kepala ditinggalkan." Pak Hasan ikut menyeruak, wajah tegang. "Benar Pak, ini bukan main-main. Malam-malam terakhir semua hewan hilang. Aku takut besok mungkin manusia yang jadi target." Pak Joko menambah, suaranya bergetar. Suara tawa itu terdengar di antara pepohonan. Hihi, hihi. Warga takut keluar malam. Pak Suryo duduk di kursinya. Wajahnya datar tapi matanya menyeringai dingin. Ia menatap semua warga yang panik. Pak Suryo dingin memotong.
Jadi kalian takut ya? Kuntilanak merah Rini. Keren sekali kalau memang begitu. Ibu Ani marah dan takut campur aduk. Pak Suryo, ini serius. Kau harus melakukan sesuatu. Warga takut keluar malam. Pak Suryo berdiri perlahan menatap mereka satu persatu. Senyumnya makin bengis. Pak Suryo, baiklah. Kalau kalian ingin aman, kalian harus mengikuti perintahku. Desa ini sekarang di tanganku. Siapa berani melawan, akan kutindak tanpa ampun. Kuntilanak itu bisa jadi senjata kita. Senjata, Pak Suryo? Maksudmu, kita harus memanfaatkan ketakutan warga untuk... Betul. Aku kepala desa sekarang. Desa ini tunduk pada siapa yang menakut-nakuti. Kuntilanak merah itu, biarkan mereka ketakutan. Aku akan lihat siapa berani menentang perintahku. Warga terdiam, sebagian gemetar. Mereka tahu Pak Suryo bukan lagi kepala desa yang baik, tapi bengis, kejam, dan sadis. Ibu Ani berbisik pada Pak Joko. Kau dengarkan, kita tidak bisa mengandalkan Pak Suryo. Tapi kalau melawan sendiri, kita bisa jadi korban berikutnya. Pak Joko mengangguk pelan, wajah pucat. Benar, kita harus hati-hati. Tapi malam ini, jangan ada yang sendirian. Rini, kuntilanak merah itu, dia mengincar semua yang lengah. Suasana balai desa dipenuhi ketegangan. Warga mulai menyebar kabar dari rumah ke rumah, dan ketakutan akan gentayangan Rini sebagai kuntilanak merah semakin menjadi-jadi. Pak Suryo tersenyum di belakangnya, menikmati ketakutan warga, merencanakan langkah berikutnya. Sementara Rini di luar sana masih mengintai dan menunggu malam tiba. Malam berikutnya, kampung sepi. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Pak Hadi, tukang bakso dari kampung sebelah, mendorong gerobaknya masuk ke kampung. Lampu minyak di gerobak berkelap-kelip. Aroma bakso menguar tipis di udara. Seorang wanita cantik muncul dari ujung jalan. Rambut hitam panjangnya berkilau di bawah cahaya rembulan. Pak Hadi tersenyum ramah. Selamat malam, Mbak. Mau bakso 1 mangkuk? Wanita manis lembut. Iya, 1 saja, Pak. Pak Hadi menyiapkan mangkuk bakso, memberikannya. Wanita itu makan perlahan, tanpa menikmati setiap suapan. Setelah mangkuk habis, ia tersenyum tipis. Wanita menatap Pak Hadi. Enak, boleh minta lagi, Pak? Pak Hadi mengerutkan dahi sedikit terkejut. Tadi baru 1 mangkuk, tapi tentu Mbak, silakan. Wanita itu makan lagi. Setelah habis, ia menatap Pak Hadi dengan tatapan hangat. Enak sekali. Boleh minta lagi ya? Pak Hadi mulai merasa aneh. Tapi baru saja habis. Mbak, kau tidak capek makan? Wanita itu tersenyum tipis, suaranya lembut tapi ada dingin di baliknya. Capek? Tidak sama sekali. Aku lapar malam ini. Pak Hadi, tiba-tiba wajah wanita itu berubah menyeramkan. Rambut hitamnya liar, gaun merahnya bergelombang sendiri dan matanya merah menyala. Bau amis menusuk hidung. Rini menyeramkan, berbisik dingin. Terima kasih sudah memberiku makan, tapi aku ingin lebih. Pak Hadi gemetaran mundur. Rini melangkah mendekat, gaun merahnya berkibar, rambut menutupi wajah. Uangmu sudah tidak berguna.
Semua ini milikku malam ini. Pak Hadi menatap uangnya yang tiba-tiba berubah menjadi daun kering beterbangan di udara. Pak Hadi teriak panik, "Ya Allah, jangan, aku." Tubuhnya lemas, ambruk, pingsan di depan gerobak. Suara tawa Rini bergema. Ini baru permulaan. Warga sekitar mulai mendengar tawa itu, gemetar ketakutan, merasa malam itu bukan lagi malam biasa. Pagi hari, jam 8 di balai desa. Pak Suryo duduk di balai desa, memeriksa daftar ronda malam. Warga berkumpul. Beberapa terlihat mengantuk, beberapa mengobrol santai. Pak Suryo serius, tegas. "Oke, dengarkan semua. Malam ini giliran ronda pertama Tarno, Joko, Boneng, dan Dahlan. Kalian jalan berempat. Jangan ada yang bolos. Paham?" Tarno mengeluh, nyengir nakal. "Pak, jam segini gue disuruh siap-siap buat ronda malam. Capek gue deh." Joko sambil tertawa kecil ngerendahin. "Santai Tarno, yang penting kita berempat. Lagian kalau ada yang cantik kan bisa nemenin. Hehe." Boneng kasar, nyolot, tapi ikut patuh. "Ya udah, gue ikut. Tapi jangan salahkan kalau gue ketakutan." Dahlan gemetar, tapi mencoba tegas. "Kita siap, Pak Suryo." Pak Suryo menatap tajam. "Ingat, jangan pisah. Catat apapun yang mencurigakan. Lapor kalau ada masalah. Aku ingin lihat kalian bertindak disiplin. Jangan bikin malu kampung." Beberapa warga lain saling berpandangan. Ada yang tertawa melihat Tarno dan Joko mengeluh. Ibu Ani bisik ke tetangga, "Kasihan deh mereka." Pak Hasan menjawab sambil mengangguk, "Iya, aku sih gak mau ikut. Malam-malam gini serem banget." Malam giliran ronda pertama. Tarno, Joko, Boneng, dan Dahlan berjalan berempat di jalan desa yang sepi, membawa senter. Suasana mencekam. Angin berdesir, daun-daun bergesekan. Tiba-tiba dari ujung jalan muncul seorang wanita cantik. Rambut hitam panjang, wajah manis, tapi terlihat cemas. Wanita panik, gemetar. "Tolong, aku kehabisan ongkos. Bisa antar aku pulang? Aku takut." Tarno bisik nakal ke Joko. "Hehe, nih kesempatan, siapa tahu seru." Joko nyengir kasar. "Iyalah, udahlah, kita antar dia bentang aja." Dahlan gemetar, ikut-ikutan. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang aneh." Boneng menatap tajam, sombong. Santai aja, kita berempat aman." Mereka mulai berjalan perlahan, membawa wanita itu ke arah semak-semak yang agak sepi di pinggir jalan. Wanita menahan napas, cemas. "Aduh, ini pada mau ngapain aku sih? Tolong, jangan." Saat mereka mulai mendekat untuk maksud tak senonoh, tiba-tiba suara tawa menyeramkan bergema di udara. Rini tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak merah. Tertawa bergema.